Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Florencia dengan NPM 2355201114 dari program studi Teknik Informatika. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek mandiri praktikum analisis jaring sosial menggunakan aplikasi Kepi, yang dimana dataset yang saya gunakan adalah Twitter Edits Notes yang saya dapat dari Kaggle. Pertama-tama kita import dataset. Nah, dataset yang saya gunakan ini sudah pasti ada kolom source dan target. Sudah saya cek juga missing value, dan sudah saya cek juga duplikasinya. Terus kita open. Nah, di bagian separatornya kita pilih koma. Terus import as-nya kita pilih edges table, dan charge-nya kita pilih UTF-8. Next. Finish. Terus di bagian grab tipenya kita pilih directed, klik OK. Nah, di bagian konteksnya kita bisa lihat nodes-nya ada 990, edges-nya ada 1007. Bagian bawah ada statistik. Di bagian statistik ada network of review, kita pilih average degree, kita runkan. Nah, di bagian resultnya ada average degree, yaitu 1017, yang dimana rata-rata tiap akun cuma terhubung langsung dengan sekitar akun lain. Intensitas hubungannya yang sangat rendah. Kita close. Terus ada graph density, kita runkan. Oke, nah di bagian resultnya density-nya ada 0,001, yang dimana mendekati 0. Jaringan ini tergolong renggang. Kita close. Terus ada network diameter, kita runkan. Oke. Nah, di bagian resultnya kita lihat diameternya ada 3, radiusnya 0, dan average path length-nya ada 1,054. Yang dimana diameter yang kecil ini artinya informasi bisa menyebar cepat meskipun jaringannya renggang. Setelah itu kita close. Nah, di bagian community detection ada modularity. Nah, di bagian resultnya ada modularity 0,209. Di bawah itu ada modularity with resolution ada 0,209 juga, dan number of communication-nya ada 3, yang dimana struktur komunitasnya relatif lemah dan didominasi satu klaster yang besar. Kita close. Habis itu ada node overview, kita pilih egg vector centrality, kita runkan. Oke. Nah, di parameternya kita bisa lihat tuh ada number of interaction ada 100, dan sum change-nya ada 1,54, yang dimana akun ini terhubung dengan akun-akun lain yang juga sangat berpengaruh. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya kita kembali ke network overview, kita buka di bagian page rank, kita runkan. Oke. Nah, di bagian parameternya ada epsilon yaitu 0,001, dan probability-nya ada 0,85, yang dimana akun ini paling unggul baik dari kualitas koneksi maupun kepentingan yang sangat strategis. Selanjutnya kita akan close. Kemudian kita ke bagian layout. Di bagian layout kita akan klik choose a layout, kita pilih Force Atlas 2, kita runkan. Kita tunggu sampai stabil, habis itu kita stop.
Kalau dilihat sudah mulai stabil, maka akan kita stop. Yes. Di bagian aparasenya kita buka partition, ada modularity class. Untuk memilih warna kita apply. Setelah itu kita klik ukuran, kita klik ranking. Di bagian choose ini kita pilih vector centrality. Minimum size nya kita kasih 10 dan maksimum size nya kita kasih 60. Setelah itu kita apply. Setelah dari itu kita masuk ke bagian review. Kita klik show labels. Lalu kita refresh. Nah, ini bisa dilihat bentuk lebih jelas dari visualisasi datasetnya tadi. Balik ke overview. Kita buka ke data laboratori. Kita cari dataset yang ID-nya 41. Nah, ID 41 ini punya jumlah koneksi yang paling banyak, yang merupakan aktor populer. Dari Between centrality-nya ada juga ID 3 yang nilainya tertinggi, yaitu 50. Kita bisa sebut dengan broker informasi. Dari Conference centrality-nya ID 876291 merupakan yang paling tertinggi, bisa disebut dengan influencer. Dari page rank-nya ID 876291 ini juga tertinggi, yaitu 0,001212, sekaligus jadi aktor strategis. Jadi kesimpulannya yaitu influencer dan aktor strategis dipegang oleh node yang sama, yaitu ID 876291 yang mempunyai kualitas koneksi terbaik sekaligus posisi paling strategis. Selanjutnya kita kembali ke overview, kemudian kita ke filter. Kita pilih topologi, kita pilih giant component. Klik giant component, kita filter. Nah, bisa dilihat nodes-nya tetap 990 dan edge-nya tetap 1007, yang dimana sama persis dengan graf asli. Artinya jaringan ini satu komponennya utuh, tidak ada node yang terisolasi. Selanjutnya kita remove giant component. Kemudian kita buka topologi lagi. Kita pilih degree range. Kita atur angkanya menjadi 13. Kita filter. Nah, kita bisa lihat hasilnya node-nya ada 3 dan edge-nya ada 2, yang dimana ini menunjukkan konsentrasi koneksi yang sangat ekstrim pada segelintir node saja. Kita stop, kita remove. Selanjutnya kita buka atribut. Di atribut kita lihat partitionnya, terus kita pilih modularity class. Bisa dilihat saya diambil 2, ada node-nya ada 875 dan edge-nya juga 875, yang dimana satu komunitas yang jelas dan mendominasi.
Misalnya yang 1 H-nya 60, S-nya 59. Yang 0 kita lihat nodes-nya 55 dan H-nya juga 55. Yang dimana komunitas terbesarnya ada 875 node dan kedua node-nya ada 59 node. Setelah itu kita stop, terus kita remove. Selanjutnya kita buka topologi lagi, kita pilih Ego Network, kita masukkan angka ID-nya yaitu 8762941. Oke, kita filter. Yang hasilnya terdiri dari nodes-nya 5 dan edge-nya 7, yang artinya influencer ini terhubung langsung dengan 4 akun lain, dan di antara akun-akun tersebut juga terdapat relasi satu sama lain, terlihat dari jumlah edge yang lebih banyak dari jumlah node. Yang ini menunjukkan ID ini tidak terhubung ke banyak akun, tapi akun-akun di sekitar juga saling terhubung dan mendukung nilai eigenvektor centrality-nya yang tinggi karena dia dikelilingi oleh node-node yang juga berkualitas. Sudah saya cek di tabel edge-nya, filter 3 dengan drop sort muncul 51 baris relasi dari ID 3. Target-targetnya saya cek satu persatu, modularity kelasnya di tab node, hasilnya bervariasi, dan yang beda kelas. Ini membuktikan ID 3 berperan sebagai node bridge. Perbandingan sebelum dan sudah saya filter, yaitu di grafik awal menampilkan seluruh 990 node berpola bintang padat. Setelah difilter, degree range tertinggi grafik menyusut menjadi cuma 3 node yang menunjukkan distribusi koneksi yang sangat timpang. Secara garis besar, jaringan ini renggang. Secara global, effort integrity rendah dan density mendekati 0. Tapi diameter yang kecil membuat informasi tetap bisa menyebar dengan cepat. Ini karakteristik khas jaringan small world dengan hubungan sentral. Dari sisi aktor, kekuatan jaringan tersebar di 3 titik berbeda. ID 41 sebagai aktor populer dan ID 3 sebagai broker informasi sekaligus node bridge antar komunitas. Dan ID 8762941 yang merangkap peran influencer dan aktor strategis. Dari sisi struktur modularity 0,209 menunjukkan komunitas yang timpang. Satu cluster besar mendominasi yaitu 88,38%, sementara dua cluster lain masing-masing hanya sekitar 6% dan tampak berdiri terpisah. Kesimpulan dari praktek saya ini yaitu bentuk grafik ini adalah star dengan sentralisasi highly centralized. Terlihat dari ID 41 yang mendominasi jumlah koneksi jauh di atas node lain, serta hasil filter degree range yang menyisakan hanya 3 node berdegree, 3 dari total 990. Untuk node outlier mengingatkan banyak node hanya punya satu koneksi. Kemungkinan besar ada beberapa node yang hampir terisolasi dari jaringan utama. Demikianlah penjelasan proses analisis jaringan sosial dataset Twitter yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.